Ya, oke. Ah, kita bahas materinya hari ini. Jadi saya ambil dari ebook tadi sudah saya tampilkan ya, ebooknya. Eh, kemudian kita coba bahas di sini saja biar bisa coret-coret. Yusro Iza Maulana. Oke, good. Mana dia? Ya, saya buka di sini aja. Open TF Keras. Ya, oh, kok nggak ada ya? TF Keras. Ini ya. Oke. Ya, mudah-mudahan kelihatan. Kita bahas saja ya. Mana pulpennya? Jadi materi ini adalah lanjutan dari minggu yang lalu. Minggu yang lalu saya minta Anda untuk presentasi. Jadi Anda sudah uji coba dan Anda bisa lihat ya sebenarnya syaratnya adalah sudah install library-nya ya. Yusro sudah, Mariani siapa? Aprianto ya, oke. Ya, kita sudah lihat, Anda sudah install. Kalau apa namanya sudah diinstal modul-modulnya, library-nya ya. Saya ambil ini dari ebook yang lain ya. Dia pakai TensorFlow 2.0. Maka di sini saya buat virtual environment yang baru. Saya install TensorFlow 2.0 ya untuk menyesuaikan dengan ebooknya. Tapi minimal di TensorFlow 2 lah ya. Kita tidak pakai TensorFlow yang satu library-nya ya, versinya. Seperti itu, Anda sudah bisa menyelesaikan masalah beberapa ketika ada masalah dengan modul yang berbeda, gitu ya. Jadi di sini kita akan belajar di sini kalau Anda bisa lihat ya ada beberapa tune up-nya atau settingan parameternya ya. Jadi si artificial neural network ini banyak konsep yang diterapkan ya. Kemudian ini adalah teknologinya Google. Kalau dari kemarin saya bilang punyanya Google, ya Anda bisa lihat di sini statementnya ya, TensorFlow ini dibuat oleh Google ya, digunakan untuk machine learning sama deep learning gitu ya. Jadi deep learning adalah bagian dari machine learning gitu ya. Kemudian machine learning itu adalah bagian dari AI gitu ya. Bagian dari data science kalau mau lebih lengkapnya lagi. Ya, jadi deep learning atau multi-layer perceptron gitu ya, atau artificial neural network. Ini adalah bagian dari machine learning ya. Machine learning itu bagian dari data science ya. Nanti yang paling atasnya itu adalah bagian dari artificial intelligence kayak gitu. Ya, seperti itu. Kemudian library ini apa namanya punyanya Google. Ini statementnya. Kalau kemarin-kemarin saya bilang apa secara langsung aja ya, tapi di sini dikatakan seperti ini. Kemudian apa itu TensorFlow? TensorFlow adalah powerful open source library developed by Google Brain Team ya for deep neural network. Ya, kemudian di buku ini dibahas TensorFlow versi 2.0 ya. Oke, apa itu TensorFlow? Jadi selain TensorFlow, apa namanya pihak ketiga gitu ya yang mendevelop library yang bergerak di deep learning itu yang digunakan deep learning tidak hanya Google. Di sini ada beberapa nama besar ya selain Google, Microsoft juga punya gitu ya. Mana dia? Harusnya ada di sini. Ini ya. Jadi Google punya TensorFlow, Microsoft punya CNTK namanya, Amazon punya MXNet ya, kemudian ada Theano ya. Nah sekarang yang kita bahas adalah library-nya punya Google gitu ya. Kemudian ya nanti di sini ada beberapa. Kemudian apa itu Keras ya?
Jadi Keras itu adalah library API yang bekerja di atas TensorFlow gitu ya. Kalau kita misalnya ada Pandas ya, ada Pandas. Nah, Pandas ini dia menggunakan NumPy gitu ya. Kebalik ya. Di sini NumPy-nya, nanti NumPy digunakan oleh Pandas. Kayak gitu. Jadi Pandas itu sebenarnya menggunakan NumPy. Nah, sekarang juga sama. Si Keras itu menggunakan library punya TensorFlow kayak gitu. Ini perkembangannya sudah sampai pada 2.0. Kemudian di sini kita sudah install ya. Kita sudah install. Kalau Anda punya hardware yang punya GPU-nya, Anda bisa install ya, karena nanti sangat menggunakan resource dari prosesornya. Jadi Anda pakai yang dipakai di main game ya, GPU-nya ya, graphical processing unit-nya. Oke. Ya, ini saya skip aja. Ini codingan di TensorFlow 1.0. Kemudian ini ya, tadi saya pakai 2.0.0. Ini yang dipakai di ebook ini. Jadi kalau Anda pakai 2.2, nanti dilihat apakah ada masalah atau enggak ya. Kayaknya sih enggak. Kemudian ini kita skip aja. Ya, kita ketemu sama neural network. Ini sudah kita bahas ya. Ini sudah kita bahas. Kemudian di sini ada pembahasan tentang kenapa kalimat deep digunakan gitu ya. Jadi ketika zaman dulunya dikatakan sebagai ada namanya single layer perceptron gitu ya. Single layer perceptron ya. Single layer perceptron ini hanya satu ya, satu layer saja. Ada input ya, ada dua ya, ada input sama ada output gitu ya, tidak ada hidden layernya. Kemudian nanti ada multi layer multi layer perceptron ya. Jadi kalau multi layer perceptron itu sudah mulai ada hidden layernya ya. Jadi ada input layer, kemudian ada hidden layer, kemudian nanti ada output layer. Ini udah kita bahas semua. Ini sudah kita bahas semua. Nah, kemudian kata dari deep learning di situ ya, ada deep learning. Saya ambil rujukan dari buku ini aja langsung. Di buku ini dikatakan, kenapa dikatakan sebagai deep ya? People begin referring to it as deep when it starting utilize 3 to 5 layer of years ago. Jadi kalau sudah ada 3 hidden layer ya, sudah ada 3 hidden layer, ada yang bilang 2 ya. Tapi saya pakai yang di sini saja, 3 hidden layer, maka itu dikatakan sebagai deep learning gitu ya. Jadi multi layer perceptron, multi layer perceptron gitu dengan minimal menggunakan menggunakan 3 hidden layer itu dikatakan ya sebagai deep learning gitu ya, deep learning gitu. Nah, jadi konsep deep learning ini ternyata meniru bagaimana cara manusia melihat sebuah objek. Di buku ini, di e-book ini dijelaskan. Ya, jadi ketika orang melihat objek itu tidak hanya langsung gitu ya. Di sini ada beberapa layer ya, dikatakan ada beberapa layer. Di sini ada layer pertama, ada layer kedua, ada layer ketiga, layer keempat, layer kelima, sampai layer keenam. Ada 6 layer. Jadi kalau kita gambarkan manusia itu melihat sebuah objek, katakan ini adalah objek gitu ya. Ini adalah sebuah objek ya dengan beberapa inputannya. Ini adalah input layernya ya. Maka nanti manusia ketika melihat sesuatu, maka di sini nanti ada V1, ada V2, ada V3, ada V4, ada V5 ya. Kurang banyak ya.
kemudian sampai pada V6 gitu ya. Ada 6 hidden layer sampai kepada ini level dari hidden layernya. Ini adalah hidden layernya. Ada penelitian mengatakan manusia memiliki 6 layer dan nanti di sini adalah output layernya. Output layernya misalnya apakah itu adalah benda-benda tertentu gitu ya. Ya, misalnya di sini ada cat gitu ya, di sini ada dog gitu ya, dan lainnya. Nah, nanti di masing-masing layer ini, di masing-masing hidden layer ini akan terdapat neuron-neuron gitu ya, akan terdapat neuron-neuron, ada banyak di sini, dan nanti neuron-neuron itu akan saling terhubung gitu ya. Kalau kita pakai feed forward gitu ya, pakai dance ya, nanti di sini ya, maka nanti dia akan terhubung. Ini udah kita bahas ya, kita akan terhubung ya, akan terhubung semuanya, akan terhubung semuanya. Nah, jadi manusia ketika melihat sebuah objek itu tidak langsung melihatnya, oh itu adalah kucing gitu. Tapi di layar pertama ini dikatakan di ebook di sini ya, itu yang pertama dilihat di layar pertama itu adalah first ya, our eye are connected to an area of the brain named visual cortex ya. Visual cortex ini V1 adalah visual cortex which is located in the lower posterior part of our brain di depan ya. This area is common to many mammal and has the role of discriminating basic property like small change. Jadi yang dia lihat cuma ada garis gitu ya, cuma garis-garis saja gitu. Layer pertama seperti itu. Itu sebenarnya ketika kita main di apa namanya di apa itu playground ya, playground TensorBoard itu kelihatan ya, kelihatan. Ini coba saya lihatin TensorBoard-nya biar nyambung ngomongnya ya. TensorBoard, TensorFlow, nah, ini ya biar kelihatan. Sudah ya. Nah, oke, kita lihatin di sini. Misalnya saya tambahkan beberapa hidden layer di sini, ya. Kemudian ini ya, ini pertama adalah datanya, ini adalah X1, ini adalah X2. Kemudian learning rate-nya saya kecilin aja. Activation saya pakai ReLU, regularization pakai L1, reach. Berapa ya? Classification. Oke, ini saya run. Coba perhatikan di sini. Ini adalah V1-nya, ini adalah V2-nya, ini adalah V3, ini adalah V4. Ya, kelihatan nggak? Lama ya. Saya salah setting ini. Saya salah setting. Kita coba lagi. Nah, itu dia. Nih, ini yang dimaksud dengan V1. V1 ini hanya mengenali garis sederhana seperti ini. Nah, nanti di hidden layer yang kedua di sini, dia akan mencoba menggabungkan garis-garis sederhana ini menjadi bentuk yang lebih kompleks seperti itu. Nah, di layar ketiganya dia lebih kompleksnya lagi, layar terakhirnya gitu ya. Dia bisa membedakan sebuah objek itu apa. Jadi kenapa kita mencoba mengurainya dalam beberapa hidden layer ya. Jadi idenya dari manusia, bagaimana manusia bekerja, salah satunya ya, mengenali sebuah objek. Jadi dalam kepala manusia itu ketika dia mencoba memahami sebuah objek, maka di situ ada beberapa layer ya, ada beberapa layer. Yang pertama adalah V1, visual cortex ya. Ini kalau di ebook yang satu lagi itu dibahas salah satu contohnya ya. Tapi kalau saya lihatin di sini kayaknya sudah lumayan lah. Nah ini ya. Jadi kita punya X1 nih, data X1, ini X2 ya. Kemudian ini hidden layer. Hidden layer 1 ya, gitu ya. Hidden layer di pertama sini. Nah, kalau Anda lihat dia akan mengenali itu adalah sebuah garis seperti ini. Ya. Kemudian di hidden layer yang kedua di sini, dia akan menggabungkan objek apa? Garis-garis ini
menjadi garis yang lebih kompleks lagi. Oke, ini masih agak jauh jalannya ya. Saya salah settingan. Oke, pakai apa ya? Carrello harusnya bagus. Coba lagi. Ya, oke. Ya, siap. Bagus. Ah, agak cepet nih. Ya, oke. Jadi itu adalah latar belakang orang membuat deep learning ya. Jadi ternyata kita membuat arsitektur seperti ini, maka kita bisa mengurai dalam beberapa layer gitu ya. Itu satu. Kemudian gitu ya. Jadi deep learning itu adalah ANN dengan hidden layer minimal 3 gitu ya. Jadi kalau ditanya apa deep learning gitu ya. Deep learning adalah artificial neural network multi-layer perceptron dengan hidden layernya minimal 3. Oke, jadi kompleksitasnya seperti itu. Ini ada pembahasannya lagi. Kemudian kita sudah bahas perceptron, ini saya skip aja. Kemudian kita sudah, oke ini adalah contoh pertama ya. A first example of TensorFlow 2.0 code ya. Jadi di sini adalah TF1 nih. Ya, ini adalah TF1. Silahkan Anda buka TF1-nya. Suara saya masih ada? Masih ya? Ya, oke. Kita lanjut di mana tadi? Ya, kita lihat TF1. Ya. Ini adalah contoh codingan dari TensorFlow ya. TensorFlow kemudian Keras gitu ya. Jadi Keras adalah bagian dari TensorFlow. Kemudian kalau mungkin agak sedikit beda dengan kemarin, mungkin karena versinya saja yang TensorFlow-nya ya. Ini 2.0. Nah, kemudian di sini ada beberapa variabel yang kita definisikan di sini ya. Konstan lah ya, ini adalah konstan. Ada NB class, ya ada resave ya. Kemudian nanti kita gabung di sini ya. Jadi model ini yang kita gunakan adalah sekuensial feed forward ini ya. Kemudian ini yang dikatakan sebagai parameternya ya, parameternya. NB class, kalau Anda lihat di sini ya, Anda taruh kursor di sini, kemudian Anda ketik shift tab gitu ya. Shift tab ya, kalau muncul. Saran dulu deh. Ya, oke, silakan dicoba TF1-nya. Ya, sama sekali. Kalau mau dicari documentation-nya silahkan. TensorFlow documentation 2.0. Ya, oke, di sini kita bisa tahu ini 2 berapa ya? 25 ya. Coba kita masuk dulu. Sudah ya? Oke. Ini ada NB class, ada resave ya. Kita running aja ya. Kemudian kalau Anda lihat di sini ada NB class di sini, berarti 10 di sini ya.
Kemudian input save. Di sini berarti 784. Ya, ini kalau kita bikin seperti ini misalnya ya. Kayak gini deh. Kita bikin kayak gini. Harusnya nggak error. Di save, kemudian kayak gini. Activation. Ya, kayak ini cuma biar kelihatan aja. Ya, harusnya jalan. Oke ya, ini jalan. Kita lihat documentation-nya, kemudian kita lari ke API versi, saya pakai 2.0 aja ya. Ini TensorFlow-nya sudah sampai 2.5. Ada dua versi besar ya, ada TensorFlow 2 sama TensorFlow 1. Kalau Python ada Python 2, Python 3 ya. Kemudian berarti yang perbedaan besarnya di TensorFlow versi 1 dan TensorFlow versi 2 ya. Nah, ini varian-variannya. Coba kita ambil yang 2 aja. Nanti sebenarnya bisa aja kita pakai yang 25 gitu ya. Ya, oke, mana dia? Oke, ini adalah ya. Ini Python versi 2.0. Iya, kalau mau dibahas banyak sekali. Oke, coba kita lihat. Mana dia? Ya, oke ya. Jadi kalau kita di sini ada modul add, kemudian ya, kita run lagi. Kalau Anda melihat codingan seperti ini ya, berarti ini adalah objek dari TF Keras modul sekuensial ya. Jadi modul ini adalah objek reference atau objek dari kelas sekuensial ya. Kemudian si model ini di sekuensial ini, jadi kalau kita mau lihat, berarti kita cari yang sekuensial. Oke, mana dia? S. Model. Ya, keras di model. Keras model. Oh, di keras dia. Ini ada TF keras model sekuensial. Adalah copy aja misalnya. Ya, oke. Oke, dapat nih. Ya, kita ya ini ya. Ini penjelasannya. Kalau kita pakai versi yang 2.0 aja. Bisa nggak resource API? Tapi dibalik lagi ya. Apakah dia TF keras nih, TF keras. Kemudian modelnya, ini model. Oke, ini dia. Kemudian ini dia ya. Ini TF keras model. Yang kita cari adalah yang sekuensial ya. Sekuensial dia. Optimizer. Ini Pak, oh ya ini dia. Ya ini ya, ini adalah TF keras sekuensial. Ini dapat dari model ya. Jadi sekuensial ini adalah bagian dari model.
Ya, oke. Ini contohnya. Ini dasarnya berarti di OOP ya. Ya, saya punya, ini adalah objek ya. Objek dari kelas sekuensial yang merupakan model, yang bukan keras, yang merupakan TF gitu ya. Kemudian saya punya add di sini, saya punya metode add. Jadi sekuensial punya metode add. Mana dia? Sekuensial punya metode add. Ya, ini. Mudah-mudahan benar. Oke, ini ya. Oke, nah ini. Di sini ada penjelasannya. Penjelasannya adalah metode ini add a layer instant on top of the layer stack. Ya. Jadi gunanya untuk menambahkan layer seperti itu. Jadi kalau kita balik lagi ke sini, Anda bisa lihat documentation-nya ya. Kalau misalnya pengen tahu detailnya, tinggal sesuaikan versinya, kemudian dilihat. Atau bisa juga tekan Shift Tab di sini. Harusnya muncul. Nah, kayak gitu. Jadi kalau Anda pengen tahu parameter yang ada di sebuah metode ya, Anda taruh di sini, kemudian Anda tekan Shift Tab gitu. Nah, di sini muncul penjelasan singkatnya gitu ya. Add a layer instant on top of the layer stack. Ya, oke. Kemudian di sini ada apa namanya? Keras layer dense ya. Kalau Anda pengen tahu ya Anda lari ke sini saja. Ini berarti menambahkan layer ya. Kemudian kalau Anda pengen tahu parameternya tinggal Shift Tab di situ ada ya. Di sini ada unit, ada activation. Nah, ini dikatakan sebagai parameter. Nah, ini akan kita bahas hari ini ya, akan kita bahas bagaimana men-set beberapa parameter atau hyperparameter sehingga nanti akurasinya bagus ya. Output space. Ya, ini penjelasannya ya. Apa itu tadi NB class ya? NB class adalah jumlah dari outputnya di sini ya. Oke, kemudian di sini ada input save ya. Jadi Anda bisa klik Shift Tab di sini, maka akan muncul beberapa atau semua ya. Semua parameter yang digunakan oleh metode dense ini. Ya, ada units, ada activation, ada use bias ya. Ini nilai default-nya ya, ini nilai default-nya. Nilai default dari activation adalah none, berarti tidak menggunakan. Nilai default dari use bias adalah true. Ini ada kernel initializer-nya, ada bias initializer-nya, ada kernel regularization, ada bias regularization ya. Oke, ada banyak. Kemudian di sini ada penjelasan dari beberapa parameternya. Anda tinggal search di sini. Unit itu apa? Positive integer dimensionally of the output space ya. Jadi kita ingat kita akan mencoba mengidentifikasi 10 angka ya dari 0 sampai apa namanya 9 ya. Berarti outputnya ada 9, ada 10 ya, 0 sampai 9. Nah, berarti kita aturnya di sini ya. Karena dia posisinya pertama, maka kita nggak usah ngasih apa namanya, nggak usah kasih nama dari parameternya ya. Maka NB class ini itu akan merujuk pada units kayak gitu. Selanjutnya kalau dia ada ini beberapa ada unit save, ada kernel initializer, ada name gitu ya, ada activation. Ya, itu berarti ini adalah parameter yang sedang kita atur gitu ya. Ya, konsepnya kan seperti itu ya. Ini adalah sebuah metode di mana metode itu ada nilai default-nya ya. Kenapa dia nggak ada nilai default-nya? Karena dia pertama ya. Jadi kita bisa langsung NB class itu adalah 10. Ini menunjukkan banyaknya output. Activation kalau dia tidak diberikan nilai di sini maka kita gunakan nilai default-nya. Nilai default-nya adalah none gitu ya. Use bias kalau nggak digunakan nilai default-nya adalah true. Kalau kita tentukan di sini kernel initializer-nya gitu ya misalnya, maka dia akan override nilai default-nya. Nilai default-nya adalah none, kita gunakan sekarang zero kayak gitu. Kemudian di situ ada name, mana name? Oke, ada name nggak di sini?
Mana nih? Gak ada ya. Harusnya ada. Sini nggak dibahas semua berarti ya. Unit use bias kernel bias constraint. Dense output. Dense layer itu cuma label aja kayaknya. Oke. Ya, weight metric bias. Ya, kalau nggak Anda bisa searching aja lagi, sing amat copy. Ya, nanti tinggal dilihat parameternya apa ini. Ini yang 25 coba. Bedanya banyak nggak? Ya, oke ya. Kita masuk di sini. Harusnya dia muncul. Coba saya atur versinya. Biar nggak beda sama ebook ya. Ya, oke. Oke, kita ketemu sama apa tadi? Kerasnya. Keras layer dense. TF keras. Kemudian keras layer dense. Ini dia nih. Layer. Mana dia? Ya, oke, kita masuk di sini. Oke, kita pakai apa kita? Oke. Yang besar. Oke, ini. Ya, oke. Gak dapat. Argumen harus ada di sini. Bedanya apa? TF keras layer dense. Oh, di dense. Ini dia. Oke. Ini dia ya, ada ya. Tapi name-nya nggak ada ya. Ini units ya, jadi itu argumen ya atau parameter lah. Mana nih defaultnya? Itu name itu berarti punyanya yang di atas ya. Dia nggak override ya. Ini metode-metode yang dipunya sama dia ya. Nanti name dimiliki oleh ini kan dia dapat turunan dari kelas sebelumnya ya. Berarti name ini mungkin di parent class-nya ya. Tidak ada di sini tapi ada di parent class. Kemudian di situ ada activation function ya. Activation function ada di sini. Ada di sini ya. Di sini defaultnya adalah none. Gitu ya. Jadi kalau dia adalah sebuah child ya yang memiliki parent ya, subclass. Berarti kalau ada metode yang enggak ada di sini berarti adanya di parent ya, ada di superclass-nya kayak gitu ya. Bisa kita trace lah ya. Jadi di sini kita harus paham, Anda harus paham dulu konsep OOP ya. Konsep OOP. Jadi kita menggunakan sebuah metode yang ada di sebuah kelas yang merupakan subclass dari kelas yang lainnya. Ya, jadi kita mengatur. Kemudian kita harus paham ini lagi ngomongin apa gitu ya. Dia lagi ngomongin apa? NB class itu apa? NB class itu adalah banyaknya outputnya kayak gini ya. Saya lagi ngajarin bagaimana cara ininya ya, memahami satu metode ya, satu metode, kemudian cara bacanya gimana.
Ya, itu adalah TF1. Jadi TF1 di sini berarti NB class ini adalah sebuah konstan yang merujuk pada angka 10. Ini outputnya ya. Kemudian input save. Jadi kalau Anda lihat apa itu input save, tinggal lihat aja di sini. Input save adalah, mana dia? Ini dia ya, input save adalah n-dimensional tensor with save ya. Berarti di sini kita resave inputnya ya berarti ya 784 input layernya ini. Kemudian ini ada kernel initializer-nya. Nanti di e-booknya ada pembahasannya. Kemudian namanya adalah dense layer. Kemudian activation-nya adalah softmax, activation dari outputnya itu ya. Activation dari outputnya. Softmax ya. Oke, kita balik lagi aja ke sini. Ya, ini ada pembahasan tentang apa itu kernel initializer ya. Jadi di sini dikatakan, di sini sedang bicara tentang kernel initializer parameter. Ya, jadi each neuron can be initialized with specific weight. Ya, jadi nanti setiap neuron itu akan punya weight. Nah di sini sedang bicara bagaimana initialize ya. Nah ini kan judulnya initialize ya. Bagaimana initialize setiap neuron. Ya. Jadi bagaimana inisial setiap neuron? Maka di situ ada beberapa pilihan, ada beberapa choice. Yang pertama ada namanya random uniform, ya. Ini nilainya, nilai dari apa namanya argumennya, dari parameternya. Itu kita akan berikan weight inisial random di antara range segini, ya. Itu satu. Ada lagi pakai cara random normal, ya. Dia pakai konsep Gaussian distribution, ya. Gaussian Bell gitu ya. Jadi ada nilai seperti ini, grafik seperti ini. Kemudian dia generate dari situ. Ada juga yang semuanya kita initialize menjadi zero. Jadi semua weight isinya zero aja. Nah, yang di sini kita sedang menginitialize semua weight menjadi zero, gitu ya. Jadi kalau Anda lihat di mana tadi? Saya buka di mana tadi? Udah tutup lagi ya. Yang tensor board-nya tadi ya. Oke, ketutup ya. Oke. Ya, jadi yang di sini nih, ini adalah bicara bagaimana menginisialisasi sebuah weight atau semua weight ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini semua nanti ada weight-nya. Ya, setiap koneksi ini ada weight-nya. Tapi bagaimana kita menginisialisasi sebuah weight. Nah, parameter atau argumen ya yang mengatur itu adalah parameter yang namanya apa tadi? Kernel initializer. Kernel initializer. NB class jumlah output, input shape jumlah input, kernel initializer adalah inisialisasi dari weight-nya, semua weight ya. Kemudian kalau activation ini adalah fungsi aktivasi yang digunakan di output layer gitu ya. Kalau saya coba ambil di sini. Saya balikin ke sini. Kemudian coba kita taruh di sini aja. Page after. Gitu ya. Oke. Come on. Oh dia. Oh kagak ya. Harusnya mau dong. Coba kita coba lagi. Print screen. Copy. Udah. Kita balik ke sini. Ctrl V. Oke, udah mau dia. Oke ya. Jadi ini saya kasih label lah biar kelihatan ya. Jadi ini, yang ini nih. Oke, yang ini nih. Ini adalah jumlah output ya. Jumlah outputnya ini adalah represent dari angka 0, 1, 2 sampai 9 ya. Makanya ada 10 kayak gitu.
NB kelasnya ada 10 Pak, taunya dari mana? Nih dari sini nih. Kita setnya di atas sini. Kita set konstan NB kelas sama dengan 10. Ya, oke. Ya. Ya, NB-nya adalah 10. Nah, kemudian input save, resave, berarti ini adalah yang ini ya, ini tuple ya, ini tuple maka nggak pakai koma. Ya, kenapa ada koma di sini? Karena dia adalah tuple. Kalau tuple, ini tandanya tuple ya, ada tanda seperti ini. Kalau dia sendiri nanti dianggapnya sebagai data satu aja. Maka kalau itu adalah tuple, kita kasih seperti ini. Ini adalah jumlah inputan, ya, jumlah input. Jumlah inputnya adalah 784 ya, pixel ya. Ini adalah flat dari 28 kali 28 dimensinya. Yang ini adalah nih, yang zero ini adalah cara memberikan nilai awal ya, nilai awal atau inisialisasi ya, nilai weight ya, semua nilai weight gitu ya. Oke. Itu bisa mempengaruhi lamanya prosesnya. Kalau softmax ini berarti adalah fungsi aktivasi dari output ya, karena outputnya multi class ya. Karena outputnya multi class, maka kita nggak bisa pakai sigmoid, maka kita pakai softmax function namanya. Gitu ya, itu udah saya kasih label. Ada apa itu? Ya, oke, sudah ya. Kita lanjut, masih setengah jam lah. Itu sudah ya, berarti yang script pertama itu hanya bicara tentang mana dia? Ya, itu hanya di sini kita pakai sekuensial ya. Ini ibaratnya feed forward aja. Ini adalah objeknya ya. Ini adalah kelasnya ya. TF keras model sekuensial. Kemudian ini kita tambahkan satu layer add. Kemudian ini apa namanya metodenya dance. Kemudian ini parameter yang kita berikan ya, argumen-argumen yang kita berikan. Ya, kita katakan outputnya ada 10, input save-nya ada 784, kemudian initial weight-nya 0 semua, kemudian namanya dance layer, kemudian activation di outputnya adalah kita pakai softmax, itu satu. Kita lanjut ke TF2 ya, TF2B. Nah, kalau di sini kita akan ketemu dengan beberapa settingan ya. Di sini ada epoch ya. Di sini ada batch size, di sini ada kalau verbose itu Anda boleh lihat perubahannya kalau ada ini 0 kalau nggak salah nilainya ya, atau nggak di search saja. Ini ada kalau di sini hidden belum dipakai ini ya, number hidden layernya. Neuron hiddennya belum dipakai. Coba kita run. Alfi Syahrin. Ya, sudah ya. Itu kita pakai NumPy juga di situ. Kemudian saya running di sini konstannya yang kita pakai. Nanti kita bahas satu-satu. Di e-booknya lengkap itu ya. Kemudian kita run di sini ya. Kita bahas sedikit nanti di sini. Ya, oke. Kita coba copy. Saya copy di sini.
kemudian kita taruh sini aja. Ya, kelihatan ya. Itu 1, kemudian saya potong lagi di sini. Ya, di sini kita akan ya enaknya yang pertama dipanggil juga ya. Mnis langsung. Oh, di sini ada. Oke, sudah. Ya, oke. Di sini ada yang pertama di sini ada mana loadingnya? Importnya enggak ada. Oh, udah langsung dikeras nih. Langsung dikeras Oke. Ya, di sini yang pertama di sini kalau saya kasih penjelasan sedikit ini adalah apa istilahnya download ya, mengambil dataset secara online ya, secara online gitu ya, secara online ya. Datasetnya adalah mnis namanya, mnis gitu. Perintah ini ya. Berarti nanti yang disimpan di objek referen namanya mnis. Maka kita bisa pakai mnis di sini. Di mnis kita pakai metode namanya load data. Maka datanya nanti kita bagi menjadi xtrain sama xtest gitu ya. Ini ada data. Tapi di sini kayaknya dibagi menjadi 3 ya. New after. Jadi kalau kita bicara data nanti dibagi 2, ada data train sama ada data test gitu ya. Ini misalnya 80%, ini misalnya 20%. Tapi ada juga yang membagi data menjadi 3. Di sini adalah data train. Di sini adalah data validation. Ya, ini adalah data test. Nah, dibagi 3 sama dia. Misalnya ini 60%, ini 20%, di sini 20%. Ya, nanti ngaturnya di mana? Ngaturnya di bawah sini ya. Oke, ini udah kita bahas. Kemudian di sini resave, kita define 784, kemudian kita panggil resave ya. Jadi xtrain ini kita define lagi baru kita simpan dalam xtrain lagi ya. Resave-nya adalah 78. Mana resave-nya? Oh, ini resave-nya ya, yang di atas di sini ya. Ini udah kita bahas minggu lalu, saya skip aja, ini juga sudah. Ini juga sudah ya, ini kita ubah menjadi one hot encoding namanya. Nah, di sini ini saya run dulu deh ya. Ini saya coba run dulu. Kita run. Kalau Anda mau lihat silahkan. Ini sudah bagian presentasi kemarin ya. Nah, ini adalah settingannya ya. Ini masih yang tadi. Ya, ini arsitektur dari ANN-nya ya, MLP-nya. NB class, ini inputannya ada 10. Kemudian Oke, udah. Ini kalau mau dibikin rata, kita taruh bawah. Pak, mau nanya dong, Pak. Ya, silakan. Itu kalau penulisannya, kalau kita ratain ke kiri semua, kira-kira pengaruh nggak, Pak? Enggak masalah. Ini biar mudah dibaca aja. Oh, saya kira pengaruh. Makasih, Pak. Enggak masalah. Ya, oke. Kalau kita run. Ya. Nih, ada perintah yang namanya model summary. Kalau kita mau lihat, nah ini. Ini di sini belum ada hidden layer-nya ya. Ini belum ada hidden layer-nya. Baru ada di sini kita define ada, coba saya sini 784 kali 10.
784, kemudian 10-nya itu 10 ini ya, 10 ini berarti jumlah parameternya itu ada. Kalau ini adalah ini 750 tuh dari sini. Jadi kenapa ada 7.850? Karena dia tidak menggunakan hidden layer gitu loh. Jadi kalau yang pertama ini belum menggunakan hidden layer. Jadi di sini dia punya input layer. Langsung dia punya output layer. Kayak gitu, output layer. Nah, inputnya kan ada 784 nih ya. Ada 784, ada X1, ada X2 gitu ya, ada X3 sampai X784. Nah, nanti outputnya di situ ada 10 ya, berarti ada Y0, Y1 sampai Y9 kayak gitu. Nah, tapi ingat nanti di sini ada bias ya, ada bias X0, ini adalah bias. Nah, maka nanti di sini ada kayak gini, nyambung semua gitu. Ya. Ini nyambung lagi. Kayak gitu ya. Ini nyambung lagi. Kayak gitu. Ini nyambung lagi. Nah, nanti si bias juga nyambung tapi cuma ada 10 doang gitu si biasnya. Ya, kalau kita mau ini berarti ada 785 kan? Ya, ini si biasnya. Ikutan nyambung dia. Jadi sebenarnya di sini ada 785 inputan dengan bias dikalikan dengan 10 output karena tidak ada hidden layer, maka munculnya 7850 weight ya, weight. Kayak gitu. Jadi 7850 itu maksudnya parameter itu adalah weight-nya 7850. Nah, di sini baru kita bikin modelnya ya. Ini ada beberapa, ada optimizer, ada ada loss, kemudian ada metrik ya, ada metrik. Ya, kalau di bawahnya. Oke. Kalau di e-booknya itu dijelaskan apa itu optimizer, apa itu loss, apa itu metrik ya. Ini salah satu parameter yang sangat berpengaruh juga. Ya itu tadi ya, ini adalah parameter kernel initializer ya. Mana tadi? Ya, tadi sudah bahas ya. Kalau mau lihat, silakan di sini ada lagi. Kemudian, ya, oke, ini penjelasan tentang multilayer perceptron ya. Sudah saya bahas juga. Ini membahas tentang problem in training and perceptron. Oke, ini menjelaskan beberapa fungsi aktivasinya ya. Jadi fungsi aktivasi itu ya, fungsi aktivasi. Kalau di sini agak sedikit dijelaskan agak detail ya. Jadi fungsi aktivasi itu adalah dia akan menerima inputan, kemudian di sini ada output gitu ya. Sini ada output ya. Ya, tapi nanti perubahannya itu, perubahan dari input ke output ya, apakah dia di sini ada beberapa tipe ya. Saya catat aja. Yang pertama itu namanya adalah kalau di perceptron itu nggak dihitung ya. Ini apa kita bilang ini? Stepwise apa dulu? Saya lupa namanya. Sini dibahas kayaknya. Dibahas di sini ya. Ya, ada namanya itu ya. Dulu kita bahas ya. Saya agak lupa. Nah, tapi kalau yang dipakai di multilayer perceptron, pertama adalah activation function sigmoid, di mana perubahannya itu perubahan dari input ke output tidak langsung drastis ya. Kalau di sini adalah
dia perubahan dari 0 ke 1-nya itu sangat drastis ya. Di sini nilainya masih 0, tapi di daerah sini nilainya langsung 1 gitu ya. Jadi perubahan dari outputnya sangat-sangat di sini dikatakannya ada istilahnya di sini. Mana ya? Ya, tadi bahas di sini. Ya, sini dikatakan cuma perubahannya sangat jauh gitu ya. Maka kita butuh output yang lebih smooth di sini. Yang pertama kita gunakan namanya activation function. Nah, activation function ini seperti ini grafiknya. Jadi perubahan dari input ke output tidak drastis di sini ya, ini 0,5. Nah, ini adalah fungsi aktivasi yang pertama. Yang kedua namanya activation function 10H ya. Bedanya dengan sigmoid, kalau sigmoid dia di sini Anda lihat dari 0 sampai 1 outputnya, tapi kalau pakai 10H dia dari minus 1 sampai 1 kayak gitu ya. Tengah-tengahnya adalah 0 kayak gitu. Kalau kita pakai fungsi aktivasi 10H. Kemudian ada namanya relu, ini sudah kita pakai juga. Kalau relu seperti ini perubahannya. Ya, kalau lebih kecil dari 0 kita kasih 0, tapi ketika dia lebih besar dari 1 maka nilainya sesuai. Jadi kalau inputannya 4, maka outputnya juga 4. Nah, ini dikatakan sebagai relu ya, relu, rectified linear unit. Kemudian ada beberapa variasinya lagi. Ada elu, ada leaky relu. Nah, ini sini lebih halus aja gitu ya. Jadi kalau di bawah 0 tidak 0 tapi ada nilainya. Seperti ini. Jadi nanti ketika Anda setting apa tadi namanya ini activation function ya. Apakah itu ini dipakainya di hidden layer lah ya. Maka Anda bisa pakai sigmoid ya, Anda bisa pakai 10H, Anda bisa pakai relu, Anda bisa pakai elu, Anda bisa pakai leaky relu kayak gitu ya. Kalau masih belum apa namanya? Masih belum cukup gitu ya, Anda bisa cari coba kita lihat documentation-nya. Ya, jadi optimizer-nya coba dibahas di sini. Kurang gede. Optimizer, kelas optimizer. Oke, saya harus lihat evidence-nya aja ya. Oke, kita lihat di sini aja. Kelas belum kelas. Ini udah ya. Ya. Sebentar. Jam 10 aja ini. Iya. Oke, kita dikit lagi. Activation function. Ini sudah. Ya, oke. Saya mau ngeliatin mana dia? Kalau ada ya. Harusnya ada linknya nih. Coba kita cari di sini.
Activation function. Berarti dia di mana dia? Search activation function. Activation function. Oke, muncul. Ya, ini dia ya. Harusnya muncul. Core. Ya, coba kita lari ke 25 dulu. Ya, ini kita dapat ya. Jadi ini ada banyak ya. Yang kita bahas itu elu, kemudian linear, kemudian relu, kemudian sigmoid, softmax ini yang output ya, ini softmax. Kemudian sama 10H. Tapi ternyata ketika kita bicara activation function, setidaknya di 2.5 ini itu tidak hanya ada yang tadi ya, ada lagi yang lain-lainnya. Tapi yang tadi kita bahas itu apa aja? Ada sigmoid ya, ada sigmoid ya, oke. Mana dia ya, ada activation function 10H, kemudian ada sigmoid ya, berarti ini value-nya ya, value dari parameter activation. Anda bisa kasih nilai sigmoid, Anda bisa kasih nilai 10H, Anda bisa kasih nilai relu, Anda bisa kasih nilai elu atau likirelu. Nanti Anda pahami ininya, hasil outputnya seperti apa fungsinya. Ya, maka kalau kita kembali ke sini, di sini dia menggunakan SKD optimizer-nya ya. Mana tadi SKD-nya? Sorry, ini salah saya. Optimizer. Nggak dipakai lagi ya? Di 25. SKD. Coba kita ganti resource. Versionnya tinggal 0 aja. Ya, mana dia tadi? Activation function. Di 25 nggak ada SKD ya. Cuma 25 mulu. Activation. Kenapa nggak ditulis SKD Pak langsung Pak? Activation function. SKD. Nah, itu ada tuh. Optimizer maksudnya. Bukan yang ini. Oke, kayaknya di e-booknya dibahas deh. Mana e-booknya? Ya. Optimizer dia ya, optimizer. Harus mungkin beda versi ya. Kalau di sini link yang di sini ya, link yang di sini kalau kita mana dia? Saya ambil di sini. Ya, ini karena beda versi aja. Oke, come on. Kayaknya nggak selesai ini. Ya, 10.15 ya.
Ya, mana dia optimizernya? Optimizer. Kenapa nggak dari sini aja, Pak? Oke. Nah, sebentar. Oke, dapat nih. Hijau. Metrik. Basis. Nah, ini dia. Ini linknya. Oke, saya copy dulu. Copy. Balik lagi ke sini. Kelihatan ya. Ya, ini karena beda versi aja ya. Optimizer. Ya, ini dia ya. Ini ya optimizernya. Ini ini SGD ini ya. Gradient descent ya. Oke, saya yang lagi dibahas tadi apa? SGD. Oh, saya agak lompat ya. Oke. Coba kita ikutin ini aja lah. Ya, ini tadi sudah ya. Ini tadi sudah selesai. Berarti activation function itu ada macam-macamnya. Ini sebenarnya nanti ngaturnya di sini nih. Saya salah menjelaskan. Dia ngaturnya di TF3 nih kalau mau. Ini dia nih. Activationnya di sini. Yang gradient descent, yang optimizer beda ya. Saya ngejelasin yang ini nih. Activation di dense-nya ya. Dia menggunakan, kalau yang ini adalah outputnya, fungsi aktivasi output. Kalau yang ini adalah fungsi aktivasi di hidden layer gitu ya. Tadi yang coba saya jelaskan itu adalah yang di sini, model di sini, optimizernya ya, optimizernya. Ya, jadi di situ masih banyak sebenarnya. Ya, masih banyak yang harus saya jelaskan. Kita baru masuk TF2 ya. Di TF2 itu baru bicara di sini tidak ada hidden layer. Ya, di versi 1 ini tidak ada hidden layer. Ya, di sini langsung dari input langsung pada output. Ya, bisa dikatakan ini adalah single layer perceptron lah ya. Kemudian di 3 ini kita tambahkan 2 buah hidden layer. Nah, ya kalau mau saya bikin cepat ya, tanpa harus menjelaskan dasar teorinya. Di sini ada 2 hidden layer. Nah, masing-masing hidden layer ini kita define ada 128 neuron ya. Ada 128 neuron untuk setiap hidden layer gitu ya. Di sini jadi ada 2 hidden layer. Yang ini adalah input ya. Ini adalah input and hidden. Ini ada and hidden juga. Di save activation. Ya betul, ada 2 di sini. Ini adalah 2 hidden layer, ini adalah output layernya. Tapi di sini dia menjelaskan input layernya juga. Ya, ini input layernya, ini hidden layernya langsung nyambung ya. Ini hidden layer pertama ya. Yang digunakan adalah ReLU. Fungsi aktivasinya. Ini hidden layer yang kedua. Dia pakai ReLU juga gitu ya. Kemudian ini ada labelnya. Dia pakai 128 juga sama ya. Ini kita tulis di sini juga langsung bisa di sini. Kasih aja angka berapa. Ini baru fungsi aktivasi di output layer. Kayak gitu. Ya, jadi itu perbedaannya. Kemudian
Ini sebenarnya agak dijelaskan, harus dijelaskan konsep dasarnya dulu nih. Ada optimizer, ada loss, ada metric gitu ya. Ini adalah errornya, ya ini adalah error, ya ini adalah akurasinya, menghitung akurasi. Ini adalah cara mengubah weight-nya. Kalau saya mau jelaskan agak cepat. Nanti ada beberapa metode, ada beberapa cara. Ya, kalau kita mau bahas di sini, dia page after. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini, oke, jadi ini adalah ini namanya loss function. Ada yang bilang loss function. Ada yang bilang juga ini adalah cara menghitung errornya ya. Errornya di sini. Kalau yang ini adalah cara menghitung akurasi ya. Bagaimana mendapatkan akurasi. Yang ini adalah ini bisa dibilang algoritma ini. Ini adalah algoritma yang digunakan untuk mengupdate weight-nya ya. Caranya gimana gitu. Nanti di sini ada beberapa cara. Ya. Optimizer itu ya. Di sini sebenarnya dibahas juga beberapa. Jadi kalau Anda lihat di GitHub-nya ya, di situ ada beberapa. Ini kalau kita bisa download-nya udah benar. Download-nya error. Ya. Oke, fail. Oh, yang fail yang pertama ya. Usah. Minta saya upload dulu ke Atom saya. Dia extract. An error. Error ternyata. Nggak sukses ini downloadnya. Coba kita coba lagi. Ya, kayaknya saya harus bikin video tersendiri ini ya. Gak cukup waktunya. Ya, jadi di sini jadi saya minggu ini saya kasih tugas saja dulu ya, tapi apa namanya nanti saya bikinin video untuk menjelaskannya ya. Jadi tugasnya adalah tugas minggu 12 ya. Run berapa dia? Ada 10 versi ya. 11 versi script MNIST ya, MNIST berarti dari MNIST 1 sampai MNIST 10 ya. MNIST 1 sampai MNIST 10. Jadi tugasnya cuma merun aja. Anda cuma merun, kemudian perhatikan settingan parameter yang berbeda. Perhatikan settingan ya saya bilang parameter aja di sini ya. Parameter yang digunakan. Ya, jadi tugasnya cuma ngeran aja. Tugasnya ngeran. Jadi nanti Anda bisa ambil scriptnya dari sini, dari GitHub. Ya, setelah di-download nanti Anda, karena ini versinya Py ya, ini versinya Py. Karena Py Anda bisa potong-potong ya. Jadi nanti Anda copy di segini, masukin satu sel gitu ya. Anda copy lagi segini, masukkan dalam satu sel yang berbeda. Ya.
Kemudian nanti berarti Anda punya 11 ya, ada 11 IPyNB yang ini merupakan script dari setiap .py di sini. Bisa dipahami ya? Jadi cuma melihat settingannya saja ya. Kalau di e-booknya itu udah dibahas ya. Di e-booknya sudah dibahas. Jadi silakan Anda download, Anda bukan download ya. Anda buka e-booknya ya di O'Reilly. Kemudian nama bukunya itu ya bahasa Inggris Pak, ya bahasa Inggris ya. Ya, mana dia? Kok sini? Preface. Soalnya saya ada jam kedua. Ya, ini judul bukunya. Saya screenshot aja. Ini baru bahas chapter 1 aja ya. Baru bahas chapter 1 aja. Mana dia? Oke. Ya, itu bukunya. Cari di O'Reilly. Cari di O'Reilly. Ya, oke. Karena waktu kita sudah habis. Tapi saya sudah menyampaikan tadi ya bagaimana konsep dari OOP digunakan di sini ya. Anda bisa ibaratnya di sini kita menggunakan library-nya punya orang ya, modulnya punya orang. Berarti kita paham parameter ini sedang bicara apa, kemudian value-nya apa aja gitu ya. Nah, di sini sebenarnya dibahas detail ya di e-book ini beberapa varian dari parameter yang digunakan sampai pada tune up-nya di situ ya. Ada tune up-nya di sini kalau saya coba bahas sebentar aja. Di sini ada improving the SimpleNet in TensorFlow with hidden layer ya. Kalau sebelumnya kita nggak pakai hidden layer, maka kita tambahkan hidden layer. Di sini hidden layernya ada dua hidden layer. Kemudian ada konsep namanya dropout. Kalau di dropout ini ada beberapa persen dari weight-nya kita tidak gunakan ya. Jadi tidak membebani gitu ya. Katakanlah ada 100.000 parameter, 30%-nya kita nonaktifkan. Itu konsep dari dropout. Ini adalah optimizer. Ya, optimizer itu tadi ya bagaimana kita mengupdate weight-nya. Ada beberapa cara. Ini pembahasan ini algoritma tersendiri ini ya. Gradient descent ada bahas di sini ya. Stochastic gradient descent, kemudian Adam, kemudian beberapa di sini. Kemudian bisa kita gunakan untuk menambahkan epochnya. Ya, kemudian kita bisa mengatur optimizer learning rate-nya, parameter learning rate. Kemudian apa di sini? Internal hidden neuron ya. Kemudian juga pakai batch, udah gitu aja ya. Ada regularization, di sini ada optimasi. Kalau nilai weight-nya, di sini kalau konsepnya ada overfitting ya. Overfitting itu bagus ketika latihannya, tapi ketika tes aslinya jelek ya. Itu konsep overfitting sama lagi apa saya lupa. Apa over? Ya kita pakai regularization di situ. Udah di sini bahkan ada hyperparameter tuning ya. Nah kalau sampai sini aja udah lumayan nanti UAS-nya. Jadi UAS-nya itu saya kasih satu dataset ya. Misalnya dataset tentang ini ya, ada 10 klasifikasi ya, misalnya image ya. Ada image baju, ada image sepatu dan macam-macam. Dari dataset itu kemudian Anda coba pre-processing dulu datanya ya, image data itu Anda ubah dulu, misalnya kalau dia 2 dimensi, Anda ubah menjadi 1 dimensi ya, kemudian
Anda atur-atur hidden layernya dan macam-macamnya. Seperti itu. Minggu depan masih masuk ya. Minggu depan kita ada kelas tambahan ya, kita bahas yang ya saya pengennya sampai satu algoritma yang agak besar, tapi kayaknya nggak sampai juga ya. Di sini ada pembahasan tentang algoritma selain ini dia nih, convolution neural network namanya ya, tapi kayaknya nggak sampai sini deh. Tapi Anda sudah lebih jauh daripada angkatan sebelumnya. Karena setting parameternya lebih banyak yang dibahas, lebih detail. Gitu aja sih. Ya, jadi tugasnya silahkan Anda run semua script yang ada di GitHub-nya. Pak itu IPy Pak, apa formatnya .py Pak, ya nggak apa-apa. Nanti Anda potong-potong, masukkan ke dalam satu sel di Jupyter Notebook-nya. Kemudian Anda run. Run-nya lama Pak, ya nggak apa-apa, karena itu menunjukkan ada satu uji coba yang butuh lama, ya. Ada juga uji coba yang tune up gitu istilahnya ya, di waktunya lebih cepat dan akurasinya lebih tinggi. Jadi minggu ini saya kasih tugas itu. Minggu depan kalau Anda sudah uji coba, kita bisa lihat satu-satu ya. Jadi kalau yang di sini optimasinya apa gitu ya. Kalau yang di sini optimasinya apa gitu ya. Ya, oke, sampai sini aja mungkin hari ini. Ada pertanyaan? Tugasnya kumpulin di mana, Pak? Tugasnya kumpulin di LMS. Sebentar saya bikinin. Mana dia? Sini kah? Nah, ini dia ya. Sampai jam berapa tadi, Mas Danang? Ada Mas Danang. Sampai hari ini apa berapa hari latihannya? Seminggu, Pak. Seminggu, Pak. Lama. Seminggu. Apa-apa, Pak. Seminggu ya. Iya Pak, seminggu. Kalau seminggu pakai video berarti ya? Nggak usah tuh, Pak. Hah? Kan Berapa hari? screenshot-nya banyak Pak. Screenshot-nya Iya, Pak. banyak. Pak, jadi lemot Pak kalau buat video Pak. Iya betul. Makanya saya nggak nge-running ya. Saya makanya bikin yang sudah running. Ya oke, seminggu ya. Berarti itu bisa banyak halamannya ya. Sebentar saya siapin dulu biar nggak lupa. Tapi konsepnya gitu ya. Anda pahami parameternya lagi bicara tentang apa. Kemudian settingannya ada apa aja. Kemudian nanti ketika di run, Anda coba ini deh. Anda coba buka booknya deh. Kemudian coba baca sedikit lah ya. Karena bahasa Inggrisnya nggak susah-susah amat juga sih. Tugas minggu 12. Ini udah saya bikinin ya. Oke, berapa minggu? 1 bulan ya, sampai tanggal 1 Juli. Ya, oke, kita upload. Ya, walaupun belum semua saya bahas, tapi kalau Anda nanti baca e-booknya, kemudian Anda lihat skripnya, Anda bisa lihat, oh ini yang di setting yang mana gitu ya. Yang lagi diubah-ubah tuh yang mana parameternya ya. Nanti Anda bisa lihat akurasinya. Anda bisa bikin tabel nanti. Anda bisa bikin tabel perbandingannya ya. Misalnya nanti perbandingan, misalnya kita punya 10 file kan ya. Kita punya 10 file. Di sini MNIS 1 misalnya. Oke, MNIS 1 itu settingan parameternya apa gitu ya. Yang diatur apa aja. Nanti dilihat di sini akurasinya berapa. Kayak gitu. Harusnya bikin seperti itu. Nanti UAS-nya juga kayak begitu. Ya, jadi Anda bisa lihat kan kalau nanti UAS sampai prediksinya. Jadi nanti ada data tes. Kemudian nanti dilihat akurasi data tesnya berapa. Kemudian nanti ada satu image kita masukin ke model kita. Kemudian nanti apakah sukses gitu ya memprediksi atau apa ya, sesuai nggak dengan objek aslinya gitu. Ya, oke, saya cukup sampai sini. Tidak ada pertanyaan kan? Cukup ya? Belum Pak, nanti di grup. Ya, oke.
saya akhiri sampai sini. Silakan dicoba-coba. Ini sebenarnya lebih pada menggunakan settingan parameter yang sudah disediakan gitu ya. Jadi kita harus paham apa namanya tadi optimizer itu apa gitu ya. Kemudian activation function itu seperti apa gitu ya. Loss ini bicara tentang apa, metrik tentang apa gitu. Nah, yang belum itu nanti masih banyak sebenarnya ya. Ya, minggu depan lah mudah-mudahan bisa beres. Ya, oke. Ini saya off-kan dulu. Stop recording.